Selamat sore semua, perkenalkan nama saya Cindy Riswana. Saya praktikan pengajian stok dari M02 dengan NIM 1950 80 10 1111047. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum, yaitu tentang materi korelasi dan regresi. Yang pertama ada korelasi. Berikut adalah data yang sudah diberikan, yaitu ada suhu dan BOD. Kemudian suhu dan BOD sendiri itu memiliki satuan yang berbeda, sehingga satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Cara menyamakannya yaitu dengan memasukkan rumus ln dikali suhu. Nah, suhu tersebut yang dipakai adalah suhu pada data awal. Begitu juga dengan BOD, yaitu ln kali BOD. BOD-nya itu adalah BOD yang awal. Begitu juga untuk mencari data 2 sampai 10. Kemudian setelah ini saya akan membuat scatter plot, yaitu dengan cara memblok data 1 sampai 10, kemudian ke insert, terus scatter, pilih yang paling atas. Nah, setelah ini pilih layout, isi titles. Nah, pada bagian bawah ini kita isi dengan suhu. Nah, selanjutnya untuk yang di sini kita isi dengan BOD. Nah, setelah sudah seperti ini, kemudian kita pilih trend line. Nah, setelah seperti ini, maka dari scatter plot ini bisa disimpulkan bahwa trend line-nya ini bersifat positif karena trend line-nya ini ke atas. Kemudian setelah mencari scatter plot, di sini saya akan mencari data selain dari X dan Y. X itu kita misalkan ln suhu dan Y itu adalah ln BOD. Saya akan mencari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk mencari XY sendiri, di sini kita tinggal mengalihkan X dan Y. Begitu juga dengan X kuadrat dan Y kuadrat. Kita tinggal mengkuadratkan X dan Y. Di sini adalah data yang sudah saya cari. Kemudian setelah saya mendapatkan data tersebut, saya akan mencari RXY. Di sini, ini sudah tertera rumus dari RXY. Kemudian saya memasukkan angka ke dalam rumus. Kemudian didapatkan 0,27 per 0,37. Maka hasil dari RXY yaitu 0,72. Selanjutnya yaitu uji hipotesis korelasi. Di sini pernyataan hipotesis itu ada dua. Yang pertama H0, yaitu tidak ada hubungan antara suhu dan BOD. Yang kedua ada H1, yaitu ada hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Di sini N-nya itu 10 dan tingkat kesalahan itu 0,05. Kemudian distribusi samplingnya itu ada F, D titik kritis, yang memakai rumus DB sama dengan N-2. Yaitu 10 kurang 2 yaitu 8. Kemudian ada F tabel dengan rumus T alfa per 2 titik koma dB. Tadi kan alfanya itu 0,05. Nah, dibagi 2 menjadi T 0,025 titik koma 8, sehingga hasilnya kurang lebih 2,306. Kemudian ini ada daerah penolakan atau penerimaan H0. Kemudian setelah itu mencari statistik uji. Yang tadi kan sudah ditemukan RXY-nya 0,723. Kemudian kita akan mencari tabel hitungnya. T hitungnya itu dicari dengan rumus akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat XY. Maka didapatkan hasil T hitungnya 2,96. Maka keputusannya itu, T hitungnya itu 2,96 itu adalah tolak H0 karena
2,96 itu lebih besar dari T-tabel yaitu 2,30. Maka kesimpulan yang didapat adalah adanya hubungan antara suhu dan BOD. Baiklah, selanjutnya saya lanjutkan yaitu regresi. Di sini sudah ada data awal korelasi. Ini adalah data awal dan ini data yang sudah disamakan satuannya. Kemudian setelah itu saya akan mencari B dan A. Rumus B sebagai berikut dan rumus A sebagai berikut. Nah, kemudian untuk mencari B ini saya masukkan data yaitu 10 kali 73,48 kurang 33,80 dikali 21,73 per 10 dikali 114,23 dikurang 33,80 kuadrat. Maka didapatkan hasilnya yaitu B sama dengan 6,27. Sedangkan A memakai rumus ini dan didapatkan hasil 21,73 per 10 dikurang 6,27 dikali 33,80 per 10. Maka hasil A yaitu minus 19,019. Selanjutnya yaitu model estimasi. Model estimasi yang saya dapat yaitu minus 19,019 ditambah 6,271X. Selanjutnya yaitu determinasi. Model estimasi yang sudah kita cari tadi kita pindahkan untuk mencari data yang lainnya. Di sini saya sudah mencari XI, YI, dan lainnya. Di sini ada data yang sudah saya cari. Kemudian setelah kita mendapatkan data-data ini, kita mencari R kuadratnya dengan menggunakan rumus yang ada pada Excel ini. Kemudian didapatkan angka 0,17 per 0,31, maka hasilnya 0,53. Interpretasi yang saya dapat yaitu kadar BOD yang dapat dijelaskan pada tingkat suhu sebesar 53%, sedangkan 47% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu uji hipotesis regresi untuk uji F. Yang pertama itu pernyataan hipotesisnya ada dua. Yang pertama H0, kandungan suhu tidak mempengaruhi BOD. Yang kedua H1, yaitu kandungan suhu mempengaruhi BOD. Yang kedua ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Nah, N-nya kan 10. Kemudian tingkat kesalahannya itu 0,05. Kemudian distribusi samplingnya itu F. Kemudian ada titik kritisnya. Nah, titik kritisnya sendiri yaitu P-nya itu sama dengan 1, kemudian DB1 sama dengan P sama dengan 1, DB2 itu sama dengan N kurang P kurang 1, maka 10 kurang 1 kurang 1 yaitu didapatkan hasil yaitu 8. Kemudian F tabelnya yaitu rumusnya F alpha titik koma DB1 DB2, maka F 0,05 1 8, maka hasilnya itu 5,32. Maka didapatkan F tabel yaitu 5,32. Kemudian ada daerah penolakan atau penerimaan H0. Nah, jikalau lebih besar dari 5,32 berarti yaitu tolak H0 dan kalau lebih kecil dari 5,32 yaitu terima H0. Kemudian ada juga di sini keputusan ataupun kesimpulannya. Kemudian ada uji statistik yaitu JKR, JKT, dan CKG. JKR-nya itu 0,17, JKT-nya itu 0,32, dan JKG-nya itu ada 0,15. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel yang ada di sini. Maka keputusan yang bisa diambil yaitu F hitungnya itu lebih besar dari F tabelnya, yaitu 5,32, yang berarti hasilnya adalah tolak H0. Maka kesimpulan yang didapat adalah sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Kemudian untuk uji T, yaitu yang A pernyataan hipotesisnya itu ada dua juga, yaitu H0, yaitu kandungan suhu yang tidak mempengaruhi BOD. Sedangkan H1-nya itu kandungan suhu yang mempengaruhi BOD. Yang B itu ukuran sampel dan tingkat kesalahan. Seperti uji yang sebelumnya, N-nya itu sama dengan 10, tingkat kesalahannya itu 0,05, kemudian ada distribusi samplingnya itu T, ada titik kritis DB sama dengan N-2, yaitu 10-2 sama dengan 8. Maka T tabelnya itu T alpha per 2 DB. Maka dimasukkan rumusnya T 0,025 titik 8, yaitu didapatkan hasil kurang lebih 2,306. Nah, di sini ada daerah penolakan atau penerimaan H0. Kemudian ada statistik uji seperti sebelumnya, B-nya kan udah dapat yaitu 6,2. Kemudian ada KTG-nya itu 0,019. Kemudian untuk mencari
SXX-nya itu menggunakan rumus yang ada pada Excel ini. Kemudian kita masukkan angkanya, yaitu yang angka yang saya masukkan itu 114,23 dikurang 33,79 kuadrat per 10, maka hasil yang didapatkan 0,006. Kemudian ada SB, yaitu 1,73, dan T hitungnya itu yang saya dapat menggunakan rumus yang ada pada Excel ini, dan saya masukkan 6,27 per 1,73. Di sini saya dapat hasil 3,62. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Selamat sore semua, terima kasih.